Jika kawan-kawan belum bergabung, kawan-kawan yang masih di trotoar yang sudah melakukan isoma segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksinya untuk apa dan tuntutannya seperti apa? Ya, baik. Jadi hari ini kami buruh-buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang terdiri dari beberapa federasi di dalamnya, ada FSPMI, ada MSP KEP, ada juga Parkes, ada SPN. Hari ini bergabung bersama-sama aksi terkait dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan UMP 2022. Nah, kemarin sebelumnya kita juga sudah aksi di Balai Kota mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tetap membuat perhitungan kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta seperti metode yang dilakukan di tahun 2021 lalu, yaitu dengan sistem asimetris. Akan tetapi kemarin Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran terkait dengan UMP yang menyebutkan bahwa UMP di seluruh Indonesia rata-rata kenaikannya hanya 1,09%. Anggaplah itu hanya 1% begitu. Sama sekali itu tidak ada kenaikan UMP menurut kami pekerja di DKI Jakarta khususnya dan tentu umumnya di Indonesia. Kenapa kami katakan sama sekali tidak ada kenaikan UMP? Yang pertama adalah diambilnya hak berunding daripada serikat pekerja. Perundingan daripada upah minimum provinsi itu biasanya dilakukan oleh 3 unsur, pemerintah, dari serikat pekerja, dan juga dari pengusaha. Ketika itu sudah dilakukan, kenapa Menteri mengeluarkan nilai yang sama sekali itu tidak menjadi rekomendasi daripada ketiga unsur tersebut? Nah, makanya kami sangat protes keras dan juga meminta terhadap Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut SE tersebut. Dan kemudian setelah dari Kementerian Tenaga Kerja, kami ke Balai Kota di sini. Tujuan kami untuk mengingatkan Gubernur dan juga untuk mensupport Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk bisa menetapkan UMP 2022 sesuai dengan rumusan yang tahun lalu. Karena biar bagaimanapun kami dari serikat buruh yang mewakili buruh-buruh di DKI Jakarta saat ini sangat membutuhkan kenaikan upah minimum tersebut. Kenapa kami sangat membutuhkan? Di situasi pandemi kemarin yang sudah hampir 2 tahun berjalan, tentu dampaknya bukan hanya untuk pengusaha. Kita tahu pengusaha juga punya saat ini mempunyai kesulitan untuk bagaimana caranya bertahan dan juga bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas kembali. Begitupun kami juga tidak menuntut kenaikan UMP yang tinggi-tinggi, kisaran angka sekitar 10%, dan itu pun kita sudah katakan itu bisa dinegosiasikan sampai dengan 7% karena kebutuhan yang memang dari dampak pandemi yang sudah sampai dengan saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Bayangkan ketika buruh pada saat pandemi tidak ada support ataupun tidak ada garansi, ketika kita sekarang harus mempunyai pengeluaran yaitu masker. Kita kan beli masker, kita juga butuh penguatan imun, kita harus beli vitamin. Kita juga butuh hal-hal lain yang berhubungan dengan pencegahan dari COVID untuk kita sendiri. Nah, itulah yang kita sampaikan kemarin. Mudah-mudahan itu juga bisa dimengerti oleh pemangku kebijakan ataupun gubernur, khususnya Gubernur DKI Jakarta, untuk bisa memutuskan UMP 2022 sesuai dengan tuntutan buruh. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk kesepakatan kemarin kan Pak Anies juga sudah statement seperti itu, tetap mengikuti regulasi ataupun ada solusi lain dari program-program yang
dikeluarkan DKI Jakarta. Tapi kami tetap menuntut ini karena program-program yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta itu tidak mengena kepada seluruh pekerja yang ada di DKI Jakarta. Dan juga kalau tadi dikatakan regulasi, untuk regulasi, mengikuti regulasi, sebetulnya kami juga boleh mengatakan bahwa sebetulnya pertama kita di tahun 2015 PP 81 diganti tentang pengupahan diganti dengan PP 78 yang waktu itu kita tolak juga. Rumusan di PP 78 itu adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi untuk kenaikan UMP di setiap daerah. Nah, ini ada yang namanya setelah ada keluar Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, PP yang sebelumnya PP 78 tersebut digantikan dengan PP 36 yang mengatur tentang pengupahan. Nah, yang mengatur tentang pengupahan ini sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mereduksi yang ada di PP 78 yang sebelumnya adalah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi hanya salah satu. Menurut kami itu sudah turun lagi turunan yang namanya PP 36. PP 36 ini mereduksi lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebetulnya itu adalah landasan hukum ketika pengupahan itu diberlakukan. Nah, jadi akhirnya kalau kita melihat regulasi, ini regulasinya sepertinya asas daripada peraturan atau regulasi itu kan dasarnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan. Tapi kalau ini yang mengatur sepihak, kalau PP kan yang mengatur pemerintah. Ketika ini hanya diatur oleh pemerintah, menurut kami disinilah titik ketidakadilan antara pihak pengusaha dan juga pihak pekerja. Dan kebetulan yang dirugikan adalah kami, kaum buruh, kaum pekerja, dengan adanya PP 36 terkait dengan pengupahan atau perhitungan pengupahan.